Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak apa yang kamu lihat sekarang di ruangan ini, layar ini, tangan kamu sendiri terasa sangat nyata, terasa seperti fakta, terasa seperti dunia ini ya memang ada di sana, dan mata kamu hanya merekamnya. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa apa yang kamu lihat itu bukan dunia yang sebenarnya? Atau bagaimana kalau yang kamu alami setiap detik, setiap warna, setiap suara, setiap makna yang kamu tangkap dari sebuah ekspresi wajah bukan rekaman dari luar, tapi konstruksi dari dalam. Bukan dunia yang masuk ke otak kamu, tapi otak kamulah yang menciptakan dunia itu. Dan ini bukan filsafat, ini bukan spekulasi juga. Ini adalah salah satu temuan paling mengubah paradigma di dalam neuroscience modern. Dan implikasinya terhadap hidup kamu jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan, teman-teman. Sekarang, mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana dulu. Kamu pernah mengemudi di rute yang sudah sangat kamu hafal jalannya, tiba-tiba kamu sadar bahwa kamu itu sudah sampai ke tempat tujuan tanpa benar-benar mengingat perjalanannya. Otak kamu itu tidak mati, ia justru sedang bekerja dengan sangat efisien. Ia sudah tahu jalan itu begitu baik sehingga tidak perlu lagi memproses setiap detail. Ia cukup menjalankan prediksi yang sudah tersimpan dan membiarkan tubuh kamu melanjutkan sisanya secara otomatis. Itulah sekilas tentang bagaimana otak kamu bekerja bukan hanya saat mengemudi saja, tapi setiap saat, sepanjang hidup kamu. Otak manusia itu menerima sekitar 11 juta bit informasi per detik dari seluruh indera. Tapi kesadaran kita hanya mampu memproses sekitar 40 hingga 50 bit per detik. Itu selisih yang luar biasa, teman-teman. Hampir semua informasi yang masuk itu tidak pernah benar-benar kamu sadari. Lalu bagaimana otak kamu bisa memutuskan apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan? Ia tidak menunggu data lengkap dulu baru membuat kesimpulan, tetapi ia membuat tebakan terlebih dahulu, lalu mencocokkan tebakan itu dengan sinyal yang datang dari luar. Dan inilah yang disebut dengan predictive processing atau pemrosesan prediktif. Dan ini bukan teori pinggiran, teman-teman. Ini adalah kerangka kerja yang semakin diterima luas dalam neuroscience sebagai cara terbaik untuk menjelaskan bagaimana sistem otak kerja kamu bekerja. Idenya begini, teman-teman. Otak kamu itu terus-menerus membangun model dunia berdasarkan semua pengalaman yang pernah kamu miliki. Setiap kali kamu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mengalami sesuatu, otak itu tidak memulai dari nol. Ia mengambil model yang sudah ada, membuat prediksi tentang apa yang kemungkinan besar sedang terjadi, lalu mengirimkan prediksi itu ke bawah, ke sistem sensorik sebagai hipotesis awal. Sinyal dari mata, telinga, dan kulit kemudian naik ke atas sebagai koreksi, bukan sebagai gambar lengkap, tapi sebagai laporan tentang seberapa jauh prediksi otak kamu meleset. Jika prediksi hampir tepat, otak menerimanya, kemudian melanjutkan. Jika ada kesalahan besar, otak memperbarui modelnya, dan yang kamu alami sebagai melihat dunia, itu sebenarnya adalah hasil akhir dari negosiasi secara terus-menerus antara prediksi dari dalam dan sinyal dari luar. Dan dalam negosiasi itu, prediksi dari dalam justru lebih dominan. Dengan kata lain, kamu itu tidak melihat dunia, tapi kamu mensimulasikannya, dan sinyal dari luar hanya bertugas mengoreksi simulasi itu agar tidak terlalu jauh meleset. Teman-teman, sekarang pikirkan implikasi dari ini. Kalau yang kamu alami sebagai realitas itu adalah produk dari model yang sudah ada di dalam otak kamu, maka dua orang yang berdiri di tempat yang sama, di momen yang sama, itu bisa mengalami realitas yang benar-benar berbeda, teman-teman. Bukan karena salah satu dari mereka salah, tapi karena model internal mereka yang berbeda. Ada sebuah eksperimen sederhana yang sering digunakan untuk mengilustrasikan ini. Misalnya, ada dua kelompok orang yang diberikan gambar yang sama, wajah seseorang dengan ekspresi ambigu, tidak jelas apakah dia marah ataupun tenang. Kelompok pertama sebelumnya diberi konteks bahwa orang dalam gambar itu baru saja mendengar kabar buruk. Kemudian, kelompok kedua diberikan konteks bahwa orang itu baru saja memenangkan sesuatu. Kedua kelompok melihat gambar yang identik, tapi menggambarkan ekspresi yang berbeda. Konteks itu bisa mengubah persepsi, model mengubah realitas yang dialami, dan ini bukan hanya soal gambar atau eksperimen laboratorium. Ini terjadi dalam hidup kamu setiap hari. Seseorang yang tumbuh dengan lingkungan di mana kepercayaan itu sering dikhianati, maka otaknya itu akan membangun model dunia di mana orang lain adalah ancaman potensial bagi dirinya. Ia memasuki ruangan baru dan secara otomatis tanpa sadar, otaknya itu memprediksikan bahaya. Ia melihat sinyal-sinyal yang mengkonfirmasi prediksinya. Bukan karena ia paranoid, teman-teman, tapi karena otaknya itu sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik, memproteksi berdasarkan pengalaman di masa lalunya. Dan sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh dengan dukungan, otaknya itu akan membangun model yang berbeda. Ia memasuki ruangan yang sama dan secara otomatis akan memprediksi kemungkinan koneksi, peluang, dan keterbukaan. Ia melihat sinyal-sinyal yang berbeda, bahkan dari orang yang sama sekalipun. Dua orang, satu ruangan, dua realitas, dan keduanya merasa bahwa apa yang mereka lihat itu adalah kebenaran yang objektif.
Ini juga menjelaskan sesuatu yang mungkin pernah kamu alami sendiri, teman-teman. Kenapa di hari-hari ketika kamu sedang baik, dunia terasa lebih terbuka, orang-orang terasa lebih ramah, peluang terasa lebih nyata, dan di hari-hari ketika kamu sedang di bawah, dunia yang sama itu terasa berat, orang yang sama terasa dingin, masa depan yang sama jadi terasa suram. Bukan dunianya yang berubah, model kamulah yang sedang berubah. Dan ketika modelnya berubah, realitas yang kamu alami pun akan ikut berubah. Inilah yang membuat temuan itu begitu penting dan begitu personal. Kalau otak itu bekerja dengan cara seperti ini, maka pertanyaan yang relevan bukan lagi bagaimana dunia ini, tapi pertanyaan yang jauh-jauh lebih penting adalah model seperti apa yang sedang otak saya gunakan untuk mensimulasikan dunia ini. Karena model itu bisa diperbarui. Neuroplastisitas atau kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman berarti bahwa model yang dibangun berdasarkan masa lalu itu bukan kalimat mati. Ia bisa direvisi dengan pengalaman baru yang cukup kuat, dengan interpretasi ulang atas pengalaman lama, dengan paparan berulang terhadap pola yang berbeda, dengan latihan mental yang dilakukan dengan cara yang benar. Dan ketika model internal Anda berubah, maka prediksinya pun berubah. Ketika prediksi berubah, apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan itu akan ikut berubah. Ketika persepsi berubah, keputusan yang kamu ambil pun akan ikut berubah. Ketika keputusan berubah, hasil yang kamu hasilkan pun akan berubah. Dan ini bukan siklus metafisik, teman-teman. Ini adalah mekanisme neurologis yang bekerja di dalam kepala kamu setiap detiknya. Dan implikasinya sangat konkret. Kalau kamu terus mengulang cerita yang sama tentang diri kamu, aku tidak cukup baik, aku tidak beruntung, orang seperti aku tidak bisa mencapai hal seperti itu, maka otak kamu itu tidak mendengarkan itu sebagai opini. Ia mendengar itu sebagai data, ia memperbaiki modelnya, lalu ia mulai memprediksi dunia sesuai dengan model itu. Dan kamu mulai mengalami realitas yang mengkonfirmasi cerita tersebut, teman-teman. Bukan karena cerita itu benar, teman-teman, tapi karena otak kamulah sangat pandai membuktikan apapun yang sudah ia percayai. Dan sebaliknya, ketika kamu mulai memperbarui model itu, ketika kamu mulai memberikan otak kamu data yang berbeda melalui pengalaman yang baru, melalui interpretasi yang berbeda, melalui identitas yang diperbarui secara sadar, prediksinya itu akan berubah, teman-teman. Ini fungsi visualisasi. Dan realitas yang kamu alami perlahan ikut berubah. Otak kamu tidak melihat dunia, ia menciptakannya. Dan kalau ia menciptakannya, maka kamu dengan cara yang sangat nyata dan sangat terukur memiliki peran dalam menentukan apa yang diciptakan. Sekarang pertanyaannya, bukan apakah perubahan itu mungkin? Pertanyaannya adalah model seperti apa yang ingin kamu bangun di masa depan? Realitas seperti apa yang ingin otak kamu simulasikan mulai hari ini juga? Kalau pertanyaan itu terasa relevan untuk kamu, teman-teman, kalau ada sesuatu di dalam diri kamu yang bergerak saat mendengarkan ini, saya mengundang Anda untuk melangkah lebih jauh lagi, teman-teman. Seluruh kerangka kerja ini dan bagaimana memperbarui model internal, bagaimana melakukan pergeseran identitas yang nyata dan terukur, sudah saya rangkum e-booknya, yaitu Quantum Jump. Linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.